Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, pada kali ini saya bisa bertemu lagi dan sudah lama tidak menjelaskan kajian-kajian ilmiah yang untuk kita menjadi sebuah ilmu keseharian kita untuk bisa bertemu Allah, untuk bisa hidup tenang di dunia sampai di akhirat. Kita semua menginginkan kehidupannya menjadi hidup yang tenang, nyaman, damai, tentram. Bukan hanya di dunia, bahkan nanti pun di akhirat pun menginginkan bagaimana kehidupan menjadi selamat. Dan itu semua merupakan dambaan kita semua orang. Maka pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hidup kita itu bisa nyaman baik di dunia sampai di akhirat. Maka di sini kita yang akan dibahas pada kali ini adalah bagaimana hidup kita bisa tenang, bisa nyaman di dunia sampai di akhirat. Pertama yang harus kita pahami adalah bahwa setiap manusia itu di dalam melaksanakan amaliyah keseharian kita, maka jangan lupa kita harus diniatkan bukan hanya untuk kesenangan di dunia saja. Maka disinilah pentingnya di dalam kita melakukan semua amaliyah dunyawiyah, maka jangan lupa harus diniatkan untuk kepentingan akhirat juga. Maka ketika amaliyah dunyawiyah, kalau kita diniatkan untuk kepentingan ukhrawiyah, maka dunia pun akan terlampaui. Kalau hanya kita berniat di dalam melakukan amaliyah kita hanya untuk kepentingan dunia, maka akhirat tidak akan tercapai. Maka bagaimana kita agar kita hidup bisa tenang dunia dan akhirat? Maka semua amal-amal kita yang kita lakukan selama ini, maka harus diniatkan dengan niat ukhrawiyah, niat untuk kepentingan akhirat. Itu sudah kita lakukan dan kita harus menjadi kebiasaan niat kita, karena niat itu merupakan hal yang penting, yang pokok juga di dalam kita melaksanakan amaliyah. Agar kita juga hidup bisa tenang, nyaman dunia dan akhirat, maka ada sifat-sifat Rasulullah yang harus dimiliki oleh kita. Sifat itulah yang dimaksud dengan sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah.
Dan pada kali ini saya akan membahas hanya satu sifat Rasulullah, yaitu sifat siddiq, sifat jujur. Ini sifat Rasulullah yang harus dimiliki oleh kita semua agar menjadi hidup itu tenang dunia akhirat. Karena sifat siddiq ini sangat penting sekali dimiliki oleh kita semua. Kejujuran, jujur kita kepada diri kita, jujur kita kepada sesama manusia, jujur juga kita kepada Allah. Ini penting sekali di dalam kehidupan kita, karena jujur ini sangat menentukan. Sifat jujur ini sangat menentukan sekali terhadap kita, terhadap diri kita. Akan menjadi senang seseorang atau tidak, akan menjadi selamat seseorang atau tidak, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka kita kuncinya adalah harus bersifat jujur. Jujur di sini akan membawakan kita kepada tempat-tempat yang bisa menjadi mulia. Jujur ini juga bisa akan menghantarkan kita untuk bisa sampai kepada ma'rifatullah. Karena sebanyak apapun amal kita, sebaik apapun amal kita, tetapi sifat jujur di dalam hati kita itu tidak ada, maka selamanya kita tidak akan sampai kepada maqam ma'rifatullah. Atau juga kita tidak akan sampai kepada tingkatan kita sebagai manusia, atau sampai mencapai kekaromahan. Lebih dari itu juga orang bisa tinggi derajatnya, orang bisa dikagumi oleh orang, orang bisa disegani oleh orang, karena dia melewati sifat jujur. Maka sangat penting di sini bahwa jujur ini sangat dominan sekali bagi kita, karena jujur ini yang akan menghantarkan kita dari semua apapun yang menjadi sebuah keinginan kita. Orang tidak akan tinggi derajatnya kalau dia tidak jujur. Orang tidak akan sampai kepada ma'rifatullah jika seseorang tidak akan mengalami jujur. Maka Imam Ash-Shubuki di dalam kitabnya, dia pernah mengatakan bahwa makom jujur ini menempati makom setelah kenabian. Ini menurut Imam Ash-Shubuki di dalam kitabnya, bahwa sangat penting sifat jujur ini ada pada diri kita. Ya. Orang tidak akan mendapatkan kesenangan tanpa adanya sifat jujur di dalam diri kita. Maka semua orang akan menginginkan bagaimana kehidupan kita bisa senang, bisa selamat dunia akhirat. Kalau tidak melewati sifat-sifat jujur yang ada pada diri kita, maka kita tidak akan tenang hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita menginginkan anak kita menjadi anak yang mulia, anak yang menjadi anak yang soleh solehah, maka mulai sejak dini, sejak kecil, maka harus ditanamkan
rasa jujur kepada anak-anak kita. Maka semuanya ketika kita sudah melaksanakan sifat-sifat jujur di dalam diri kita, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada teman-teman kita, jujur kepada sesama kita, juga jujur kepada Allah, maka saya yakinnya maka hidup kita akan menjadi tenang, tentram, nyaman, bahkan selamat nanti di akhirat. Dari saking pentingnya menanamkan sifat kejujuran pada diri kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, bahwa kita harus jujur itu adalah menempati makom setelah kenabian. Jujur. Maka untuk berikutnya saya juga akan menerangkan tentang sifat Rasulullah yang keempat ini. Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Maka hari ini saya akan membahas tentang kejujuran, as-sidqu, as-siddiq. Begitu penting bahwa kesifatan kita di dalam melakukan semua amaliyah kita di dalam keseharian, maka disinilah pentingnya kejujuran. Jujur kepada diri kita, jujur kepada sesama, jujur kepada Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kita bersambung lagi kepada nanti berikutnya, kepada sifat-sifat Rasulullah yang berikutnya. Mungkin hanya ini. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.